Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini izinkan saya menyampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan umumnya pemirsa dimanapun Anda berada. Memang berat untuk kita ucapkan, namun mudah-mudahan ketika kita sama-sama memiliki strategi, memiliki cara, kita mendapatkan solusi dari kehidupan yang kita alami saat ini. Tema kali ini terkait tentang sabar. Mudah diucapkan, namun sulit dalam pengamalan. Sedikit kata-kata, tapi butuh banyak perjuangan dalam bertindak. Sabar ini gampang kita ucapkan, mudah kita utarakan. Yang sabar ya, kamu harus sabar. Namun di perjalanannya sudah saya sabarin, sudah saya usahakan untuk sabar. Maka kaidah yang ingin saya sampaikan ketika kita sama-sama belajar dari sabar ini seperti apa? Mari kita lihat dari perjalanan-perjalanan. Yang pertama, Alkisah guru-guru kami menceritakan ketika ada seorang yang konseling, meminta nasihat, meminta pendapat guru-guru kami. Ternyata yang pertama, ketika ditanya suami dan istri kehidupannya, alhamdulillah tidak berkecukupan, tapi istrinya tidak pernah minta kekurangan, apapun dia tidak minta. Kekurangan sandang pangan pun dia tidak pernah minta, hanya menerima dengan kondisi suaminya, dan suaminya pun begitu sabar kepadanya. Kita bisa ambil hikmah dari cerita guru kami. Dua orang ini dari sisi keilmuan mungkin bisa jauh daripada kita, orang yang sedang belajar agama, yang mengerti agama. Namun kita bisa ambil bahwa dengan penerimaannya, dia bisa sabar dalam rumah tangganya. Dia bisa sabar dalam menjalani proses rumah tangga. Sepasang suami sabar kepada istrinya, istri sabar kepada suami. Maka bisa ditarik kesimpulan dari contoh tersebut bahwa sabar ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah karuniakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bukan hanya sabar ini diberikan kepada orang yang alim saja, yang berilmu, tapi ketika Allah memberikan anugerah karunia kepada orang yang biasa-biasa saja, boleh jadi dia akan bisa bersabar menjalankan kehidupannya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya sabar ini adalah karunia Allah, anugerah Allah. Yang kita cari adalah bagaimana menjemput kesabaran. Yang dicari oleh kita adalah bagaimana cara untuk kita bisa sabar, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Kata guru kami, sungguh keliru ketika seseorang misalkan terhadap anak, saya sudah bersabar, anak ini sudah saya sabarin, tapi belum mau berubah. Sabar itu bukan ukuran anak bisa berubah atau mengharapkan anak itu berubah. Ketika kita memiliki murid, memiliki santri, kita sudah sabar, tapi santri, murid kita tidak berubah, tidak menunjukkan hal yang baik. Sabar itu bukan ditentukan dengan perubahan santri, perubahan siswa.
Karena sabar tadi adalah anugerah Allah, karunia Allah. Boleh jadi Allah anugerahkan kepada seorang guru yang biasa-biasa saja, tidak memiliki background pendidikan agama yang begitu mantap, namun Allah anugerahkan kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sini kita belajar. Yang pertama, sabar adalah anugerah Allah, karunia Allah, yang ketika Allah berikan anugerah kesabaran kepada kita, maka kita akan bisa bersabar dalam menjalani semua persoalan kehidupan yang hari ini kita laksanakan. Pelik, susah, lelah, apapun, ketika dia menjadi orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, cara dan strategi kita menjemput kesabaran. Menyadari bahwa sabar itu tidak ada batas. Ketika dalam satu riwayat diceritakan, sampai kapan saya harus bersabar? Maka diceritakan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dunia ini tidak ada batasnya sabar. Ini berdasarkan kaidah salafus soleh dalam hadis, sampai kapan kita bersabar? Tentu kalimat ini sebetulnya tidak ada, karena tadi sabar ini adalah tidak ada batasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dalam kenyataannya? Saya sudah sabarin siswa dan siswi, santriwan, santriwati, anak dan yang lainnya, tapi masih belum. Ya tetap kesabaran kita adalah menunggu ketika akhir daripada kesabaran kita adalah qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama kita masih menghirup udara, selama kita masih diberikan helaan nafas, disitulah kita bersabar. Dan kesabaran inilah Allah akan kumpulkan, Allah akan mengumpulkan kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang memahami kaidah sabar, orang-orang yang bisa menjalankan kesabaran untuk kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.